organisasi garis terkait dengan seleksi dari pejabat publik yang harus diinformasikan ke publik. Nah, tadi pula kami mengevaluasi, kita mengevaluasi rapat-rapat kerja dengan beberapa OPD. Karena itu mohon sebesar-besarnya kita baru bisa mulai pada waktu ini. Saya Mustafa, Sekretaris Komisi 1, nanti akan ada ketua dan yang lainnya. Namun sebelumnya supaya enak kita perkenalan dulu ya dengan teman-teman dari Padel. Silakan disebutkan nama, lalu nama Padel dan lokasinya, ya, jabatan dan lokasinya. Silakan dari yang paling silakan. Baik, terima kasih. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Mohon izin Bapak Sekretaris Komisi 1, kenalkan kami dari Torpedo Pak di Lenas, Kecamatan Tim. Di Torpedo Pak. Kebetulan Pak Camat kami hadir Pak Yuda. Terima kasih Pak. Lanjut Pak, silakan. Selamat sore, saya perwakilan dari Padel 8 di Bintaro, Kampung Jurang Mangu. Nama saya Seno. Ya, ini tuh pada rumah saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Armor Padel di Pondok Jagung Timur, perwakilan dari Armor. Terima kasih. Terima kasih Pak. Lanjut Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Levi dari Padel Bote, Kecamatan Ciputat Timur. Kebetulan apa kecamatan? Terima kasih. Lanjut, silakan. Terima kasih. Saya Alberto dari perwakilan Metakan. Iya. Jalan Garis Supratman, Ciputat Timur. Ciputat Timur. Pak Yuda, banyak sekali Ciputat Timur ini. Baik, lanjut, silakan Pak. Sore, saya Wibit dari Padel Jalan Engkong Gudang. Engkong Gudang maksudnya Serpong ya? Serpong siapa cabang Serpong? Serpong apa Serpong Utara? Serpong. Siapa sama Serpong? Nanti akan memperkenalkan ya sama Serpong biar Bapak juga tahu. Next, silakan. Halo, perkenalkan saya Andrew, perwakilan dari Beach Padel Club Pak, di Aqua Alam Sutra. Alam Sutra ya Pak ya? Baik. Next, silakan yang di belakang. Kak, silakan. Perkenalkan, saya Feren dari Beyond Padel di Jerupang, Melati Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjut. Selamat sore, saya Rizky dari MU Padel di Pondok Karya, Jalan Madar. Sektor 3. Iya, Jalan Bandar ya. Iya. Masuknya Ciputat atau Pondok Aren tuh? Pondok Aren. Pondok Aren ya. Iya. Baik. Ya, selamat sore. Saya Ading, perwakilan dari Pekendel, Pondok Aren, Jalan Raya Pondok Aren. Silakan lanjutkan. Selamat siang, perkenalkan saya Dinda dari Padel Club Pondok Aren. Mana jabatan Next. Selamat sore, perkenalkan saya Nani Henry dari Padel Ciputat Timur. Selanjutnya. Selamat sore, saya Mulan dari Jet Padel Kingland Avenue Serpong. Oke. Baik. Terima kasih teman-teman dari Padel. Terima kasih juga atas datang tepat waktu. Pimpinan rapat, saya izin mewakili Pak Camat Pondok Aren. Nama saya Hasan dari Kasih Terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Serpong Utara. Oh, masih dijabat oleh Pak Kasat ya. Ya Pak Kasat, silakan diperkenalkan Pak Kasat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati anggota Dewan khususnya Komisi 1 beserta jajaran lainnya. Yang saya hormati para camat, para perwakilan OPD, kawan-kawan mitra pengusaha pedal yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Salam perkenalan, saya Dahlan, PRT Camat Serpong Utara, sekaligus mengatur peraturan daerah negatif. Ya, terima kasih. Kasat
Kasat Pol PP. Ya. Selain dari DPM BTSP silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 1, para camat se-Tangsel, Kasat Pol PP. Perkenalkan diri Pak, saya Nuki dari DPM BTSP. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indra Gunawan sebagai Kepala Bidang Perundang-undangan Penegakan Perda di Satuan Polisi Pamung Praja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat yang mendapat anggota DPR Kalimantan Selatan, juga para hadirin, pejabat serta bapak yang lain. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Risdianto, saya PLT Sekjen Kecamatan Setu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak dari Ciptaker ada nggak? Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama Muhammad Hafiz dari Kadif Penataan Bangunan. Baik, terima kasih Pak Kabit. Terakhir dari mana Pak? Silakan. Hah? Silakan. Izin pimpinan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, saya Ridwan Arifin, Lurah Jelupang, Kecamatan Sukabumi. Terima kasih. Baik, saya kira perwakilannya sudah ya. Camat-camat semua sudah, DPR BTSP sudah, PP sudah, dan teman-teman dari Ciptaker juga sudah. Terkait tentang pembangunan padel-padel yang ada di Kota Tangerang Selatan. Nah, berikut padel bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang belum terdata di dalam perizinan, gitu ya, belum terdata di perizinan. Sebetulnya kalau ada kendala-kendala kan bisa dicari solusinya, bukan dibiarkan saja, tapi bisa dicari solusinya. Ini mungkin ya sebagai prolog dari saya. Teman-teman anggota dewan ada yang mau disampaikan? Silakan. Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Kami dari Tapadel tidak tahu ya. Tidak tahu ya? Oke. Bapak-bapak saat ini sudah membangun gedung padel kan? Iya kan? Ada yang sudah bangun, tapi ada yang udah jadi, ada yang belum jadi, gitu kan? Yang lagi bangun siapa ya? Coba yang lagi bangun siapa? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Yang lagi bangun. Yang lagi bangun. Yang sudah jadi. Yang sudah jadi. Oke. Kelengkapannya sudah selesai semua belum Pak? Sudah. Ya Pak, silakan. Izinnya. Izin. Kalau kami dari Meta Padel, PBG-nya udah ada. Apa yang sudah jadi? PBG. PBG udah, KRK udah. Oke. Udah jadi semua ya. Iya. Yang belum KRK dan PBG siapa? Angkat tangan. Yang satu sudah bangun. Nggak jawab. Baik. Saya kasih penjelasan Bapak-bapak. Tangsel ini adalah rumah kami. Rumah orang yang tinggal di Tangsel. Sekarang saya tanya ke Bapak-bapak, kalau rumah Bapak-bapak ada halaman rumah tanpa izin saya ke yang punya rumah, saya bangun tempat cucian motor. Marah nggak Bapak-bapak? Marah nggak? Kalau Bapak nggak marah, besok tempat pada Bapak saya buat cucian motor. Marah nggak? Marah kan? Nah itu Pak. Itu gunanya Bapak dipanggil ke sini. Bapak mau investasi di Tangsel, monggo silakan, kami nggak marah. Asalkan aturan Tangsel diikuti. Ini kan bapak-bapak kan selain yang sudah KRK dan PBG, KRK sama PBG yang sudah jadi, siapa tadi Pak? Apa namanya? Meta Padel. Oke, mohon maaf ini Pak. Meta Padel kita kecualikan karena Bapak sudah punya KRK.
RK dan PBG yang lain. Kok enaknya loh, nggak perlu Tangsel, nggak perlu nuwun, belum ada PBG, sudah membangun. Nah ini dibuat apa bapak-bapak? Aparatur di sini ini dibuat apa sama kalian? Mau disegel nggak Pak? Kalau bapak-bapak mau disegel sama Satpol PP, susah. Jadi jangan seenaknya Pak. Kami nggak larang bapak investasi di sini. Mau buat gedung 20 tingkat kek, mau 50 tingkat kek. Tapi kami minta kalau bapak itu aturan kami ditaati. Jangan seenaknya mentang-mentang punya backing ke siapapun, jangan seenaknya masuk Tangsel nggak perlu nggak taati aturan. Tangsel ini punya aturan dan di mana-mana daerah manapun juga bapak-bapak harus taati aturan. Saya minta Pak Kasat PBB untuk segel semua mereka yang di luar Metamodel. Segel jangan dibuka Pak. Kalau mereka udah disegel masih juga melakukan kegiatan pembangunan lebih gitu. Nah saya nggak kalau mau buat usaha di Tangsel dapat izin nggak mentaati aturan Tangsel. Kami membuat peraturan Tangsel ini Pak, bukan yang mudah. Aturan itu memakan anggaran biaya dan waktu. Sudah dari peraturan daerah, sudah disosialisasikan. Kok mau mesti izin aja kalian males, mentang-mentang ada backing. Panggil backing kalian ke sini. Kalian ada takutnya dengan backing kalian. Jangan begitu Pak. Ayo bapak-bapak ngomong apa sekarang kalau begini? Saya wakil rakyat loh. Kemarin ada PML bangun, udah berdiri, udah komersil, menyebabkan banjir, nggak ada PBG-nya, nggak ada KRK-nya. Bangun udah komersil buat banjir. Nah itu aturannya Pak. KRK keluar ada PBG itu keluar ada banjir, ada amdal lain dan lain sebagainya, harus taati itu. Kalau warga kami kena banjir, bapak-bapak juga penyebabnya. Tolong absensi semua itu. Nama padel, nomor telepon, alamat lengkap. Kasih ke Satpol PP, biar disegel semua. Jangan seenak-enaknya kalian investasi. Yang sudah terbit, PBG dalam proses. Terus untuk Kingland posisinya belum ada izinnya sama sekali. Padel Alam Sutra posisinya Padel Alam Sutra ASTC posisinya sudah selesai PBG-nya. Yang mana itu? ASTC mana? Posisinya di Jalan Sutra Town Center Bu. Pulonan. Nggak ada di sini nggak ada udah selesai. Terus yang selanjutnya Padel High Beach posisinya belum ada izinnya Bu. Karena dia sekarang peruntukannya restoran. Ya, belum ada izin secara pedal. Iya. Tapi saya rasa PBG untuk resto ada. Ini nanti akan Ada. kita sinkronize. Ada. Ya, perubahan itu seperti apa? Keep dulu. Oke. Terus selanjutnya yang Paul Padel juga sama belum ada izinnya. Mau padel yang mana, orangnya di sini ada nggak? Iya. PBG-nya sudah PBI-nya belum ya Pak? Nah, PBI-nya belum Bu. Padel Norte kayaknya sudah Pak.
Terus padel serve pedal posisinya dia belum ada izinnya. Padel Amor posisinya juga sama, belum ada izinnya. Padel Beyond posisinya sudah terbit PBG-nya. Terus selanjutnya padel PT Gen Indoplay posisinya sudah terbit PBG-nya. Terus padel Bellevue posisinya sudah penerbitan SKRD, mungkin sebentar lagi akan terbit PBG-nya Pak. Dia lagi bayar retribusi. Terus selanjutnya padel Court posisinya dia masih belum ada terdata di kami Pak. Mungkin nanti kita cek lagi posisinya apakah sudah terdaftar di hari ini atau besok. Tapi di saat terakhir dikirim datanya dari pimpinan, kita cek belum ada terdata Pak. Jadi belum sama sekali izinnya. Terus padel hot posisinya juga sama, belum ada datanya di kami. Terus yang padel little posisinya sudah terbit PBG-nya. Selanjutnya terkait pedal posisinya juga dalam proses PBG. KRT sudah jadi. Iya. Yang terakhir pedal meta posisinya sudah terbit PBG-nya. Mungkin itu Pak yang bisa kami informasikan. Izin pimpinan. Ya, silakan. Teman-teman pemilik padel, saya mohon maaf yang sudah ada KRK dan PBG. Tapi yang belum ada PBG belum keluar. Walaupun sudah ada KRK, PBG belum keluar. Bangunan sudah berjalan, tetap saya minta ke Satpol PP untuk segel. Mari. Absen yang belum ada PBG, ya, absen yang belum ada PBG. KRK udah ada nggak apa-apa, tapi ke PBG belum absen. Kita minta datanya nanti biar ke Satpol PP itu saja itu. Dan untuk teman-teman pemilik padel yang sudah ada PBG, saya mohon maaf. Ya, terima kasih untuk kehadirannya. Baik, cukup. Ya. Itu harus mengurus PBG ulang, penambahan atau apa Luki, ya. Jadi jangan kita juga menyalahkan mereka. Bukan saya juga membela Hege, bukan. Tetapi fungsi kita jalankan enggak. Jadi jangan kita hanya menindak, tidak boleh, tapi tidak kasih solusi. Itu bukan pemerintah. Pemerintah yang benar adalah ketika mengatakan tidak boleh dengan solusi seperti ini. Itu baru namanya pemerintah yang bijak. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Saya kira Kemarin juga sempat ada dari pihak Editnya konfirmasi ke PTSP terkait menanyakan izin lapangan pedalnya. Jadi kami sudah jelaskan kalau terkait lapangan pedal, otomatis itu harus ada PBG perubahan. Karena sekarang ini izinnya untuk rumah makan, sedangkan lapangan pedalnya itu belum ada Pak. Jadi mungkin nanti segera diurus saja terkait lapangan pedalnya. Itu Pak. baik, terima kasih Pak Luki. Jadi teman-teman semua, ini oh ya silakan. Ini maksud yang apa tadi, Pak Luki? Yang rumah makan? Ya, high speed itu Pak, ini ada kasus apartemen Avenue, lapangan pedal Avenue, itu fasilitasnya untuk apartemen, ada prasarana olahraga, ya. Dia pikir dia bahwa dia bangun lapangan padel itu nggak harus ada izin, karena sudah ada include dengan izin apartemen, tidak bisa. Apalagi kalau seandainya padel itu khusus untuk fasilitas apartemen, tidak dikomersilkan, itu bisa. Tapi ini dikomersilkan. Nah, sama dengan Bapak, ya, buat rumah makan, PBG-nya ya rumah makan. Padel, PBG-nya padel. Jadi Bapak nggak bisa satukan izinnya. Itu paham ya Pak? Paham Pak Ketua? Ya, oke. Jadi yang belum ada PBG, kami minta Pol PP itu stop dan segel itu sampai mereka urus izin-izin PBG-nya berkesan. Paham ya? Baik. Ya, terima kasih. Baik, saya kira gini, sedikit ya, sebentar ya. Saya kira gini, asasnya adalah pemerataan.
Jadi kalau seandainya tadi ada teman-teman yang sudah izin, tiba-tiba ada teman-teman juga yang tidak izin, kan rasa-rasanya nggak adil. Sama-sama pengusaha tapi ada asas ketidakadilan. Kami itu pernah Pak dipertanyakan terkait tentang, maaf ini agak sedikit melenceng dari Pak Del, adalah billboard. Ada billboard yang Pak Del juga sama seperti ini. Nah, kami minta untuk ditertibkan yang tidak ada izinnya. Kira-kira begitu. Maka ini juga asas pemerataan. Ada yang berizin, jangan yang nggak berizin santai-santai saja. Padahal kasihan teman kita ada yang berizin. Efeknya adalah kepada apa? Efeknya adalah kepada kepatuhan kita terhadap hukum di Kota Tangerang Selatan ini, dan efeknya ada. Oke. Tapi kalau tidak, silakan dianjurkan untuk berizin terlebih dahulu, sehingga tidak orang sudah usaha, sudah rame, baru mau izin, kan akhirnya kan merugikan usaha itu sendiri, gitu kira-kira ya. Maka ini adalah cara kita bersama-sama. Silakan Pak Alex. Jadi saya minta Pak Kasat ini segera ditertibkan seperti Pak Erjen bilang, bahwa walaupun dia punya KRK itu bukan izin membangun. Setelah dia ada PBG baru silakan bangun, dan setelah itu ada SLF lagi loh, supaya sebenarnya Anda juga berusaha aman dari aduan masyarakat. Jadi minta lagi Pak, mungkin direkap lagi, mulai kita tertibkan. Kita nggak mau lagi adanya pembiaran. Terima kasih. Gitu ya, saya kira titik temunya sudah ada ya. Titik temunya adalah sama-sama kita ingin sama rata, yang belum izin segera berurusan dengan dinas-dinas atau PD terkait, sehingga izinnya bisa segera keluar dan usahanya bisa aman, gitu ya. Karena gini Pak, sempat ada beberapa panel yang diprotes oleh masyarakat, datang RDP, lalu kita kan kembalikan kepada proses hukumnya. Kalau seandainya panel itu sesuai dengan regulasi hukum, izin PBG-nya keluar, izin lingkungannya keluar, maka apa yang diprotes oleh masyarakat? Kenapa nggak dari kemarin kalau memprotes pas izin lingkungan itu? Kan kira-kira gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya teman-teman padelnya belum, atau teman-teman pengusahanya belum berizin, lalu bagaimana kita bisa berada di tengah hal dengan demikian? Gitu kira-kira ya. Nah, mohon dipahami. Oke, silakan Pak Gusman. Iya. Kendala dari pemilik Paul Pedal yang ada di Multiguna Pakualam, mana orangnya? Ada kan? Hah? Mana ada? Ya Pakualam. Kalau serpent dari serpedal ini siapa? Ada? Ada nggak? Kita tuh ribut, kita ngoceh di sini orangnya nggak ada. Hah? Nggak ada ya? Amar mana? Siapa punya amar? Pak, saya pengen tanya kendala Bapak apa sih Pak? Sampai nggak mau ngeluarin, nggak mau izin? Iya belum berizin, belum apa? Coba kendalanya. Sekarang sudah dibangun belum? Sudah. Sudah jadi. Bentar, Bapak amar yang diberikan TNI ya? Betul Pak, ini punya TNI makanya kami nanti mau penjelasan. Ya, apa, kita ada masalah sampai ke sana. Silakan. Biar ini aja. Sebenarnya kami sudah melakukan pengurusan. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan Kodam Jaya, kemudian Terbit Kumat terkait kegiatan yang ada di lahan Trikap. Saat ini kita sudah berproses sampai dengan Kodam Jaya terkait mansetnya. Jadi ini pengolahannya langsung di bawah koperasi gitu. Nah, terkait dengan perizinan kami kemarin sudah kami rencana besok mau berkomunikasi dengan Bapak Sekda. Kemudian kemarin sebelum ada pemanggilan ini kami juga sudah berkoordinasi dengan Badan Bapenda. Kami sudah ketemu kemarin karena mereka juga sudah 2 kali ke ini, dan kami sebenarnya menyanggupi dari atasan kami, ya soalnya nggak apa-apa kalau PBB. Nah ini yang kita bingung masalah perizinan nih. Jadi kami sebenarnya melakukan perizinan ke Angkatan Darat dulu Pak. Sebenarnya itu aja sebenarnya. Punya Kemenhan yang diserahkan ke Angkatan Darat, dikelola oleh Kodam Jaya dan diserahkan kepada Trikap itu Pak. Ya baik, terima kasih. Ya, untuk Amor ya? Iya Pak. Ini pure murni punya koperasi Pak ya? Jadi begini Pak,
Atau ada Betul, ada pihak ketiga juga. ada pihak ketiga? Betul. Kita kan nggak punya anggaran di situ. Jadi kerjasamanya mindset pemanfaatan aset. Nanti mereka akan membayar per tahun pendapatan negara bukan pajak ya. Nanti ke koperasi akan membayarkannya sama kayak di lahan-lahan pemerintahan ya sebenarnya. Ya, paham kita itu Pak. Ya, Pak. Seperti itu Pak. Bangunan sudah berjalan, semua sudah berjalan. Sudah. Ya ini yang kami sayangkan Pak. Kita sesama mengerti hukum Pak ya. Iya. Kita harusnya sama-sama seperti mengerti hukum ini, harusnya tidak terjadi hal seperti ini. Iya. Kecuali yang punya pure murni koperasi punya angkatan darat. Mungkin kami masih malu, ya Pak ya. Tapi ini kan Bapak sudah mengerjakan dari untuk kerjasama dengan pihak ketiga menggunakan lahan. Saya tahu persis Pak. Saya juga punya besan, juga punya saudara juga angkatan. Ada di atas sana juga. Hal-hal seperti itu juga gampang Pak keluarnya. Saya paham benar itu. Siap. Ya kan? Contoh sekarang perkebunan tebu kurang besar apa di Lampung. Sekarang diambil alih. Suratnya tidak akan pernah keluar dari Kemenhan. Nah, kira-kira Bapak bisa jamin nggak ini bisa keluar? Surat dari bisa Pak. Karena atasan kami selalu berkoordinasi juga. Siap. Dari Kodam itu sudah keluar, sekarang berproses di Mabes Angkatan Darat itu di prinsipnya Pak. Gitu Pak. Baik, kurang lebih saya nanti setelah ini prinsip keluar nanti akan ada pengukuran dari lupa kami. Kemudian nanti akan ditentukan berapa jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh pihak ketiga maupun koperasi gitu Pak. Baik, sebenarnya Pak hal-hal sebegitu tidak perlu sampai ke Pak Sekda atau kemana ke bagian perizinan, itu clear Pak. Dan kami memang tidak ada itu ada Pak Luki. Siap. Nanti kan langsung sama beliau saja. Itu tidak perlu melalui Sekda. Jadi level di bawah biar pada tahu, camat-camat juga pada tahu, sudah pada tahu. Nanti kami berkenan bisa ke Pak Luki lah gitu untuk konsultasi bagaimana bagusnya supaya itu terjadi. Dan satu lagi pel banjir. Betul. Amdal banjir, pel banjir. Kendalanya apa? Nggak tahu tuh Pak Debat, kita udah masukin Datanya coba kasih ke kita. Iya. Di sini di sub nggak hadir. Nah ini kekurangan kita nih. Makanya dari di sub harus hadir. Cipta Karya sudah masuk. Iya. Kote yang jalan Cirende Indah 3. Iya. Sudah masuk kali perbaikan dokumen Pak. Karena belum lengkap itu perbaikan dokumen. Ya kalau tidak lengkap sudah jalan belum Pak? Sudah, kita sudah masukin Pak. Bukan, padanya sendiri sudah bangun belum Pak? Sudah jalan Pak. Maaf Pak, izin. Sudah jalan, sudah berkegiatan? Sudah. Bangunan sudah selesai? Sudah. Sekarang juga sudah menerima orang untuk main padel? Iya Pak. Hebat, keren. Ini Pak Camatnya boleh juga ini ya? Jadi izin Pak Dewan, mohon maaf, pas pembangunan sama izin itu cepatan pembangunan Pak Dewan. Ya itu yang kami maksud. Seandainya Pak Rizky Jonis belum izin sama Bapak, kami minta dengan masyarakat di sana itu KRK, iya kan? Minta KRK mengenai masyarakat sana di depan ini kami coba-coba mau buka cucian mobil, setuju nggak Pak? Ya. Hah? Iya. Nah gitu juga kami sama persis, ya. Kalau ternyata nggak setuju, bangunan sudah terjadi, apa terjadi Pak? Tiba-tiba Amdal Lalin sama ininya tidak sama, tidak sesuai. Berapa lapangan Pak? Cuma 2 Pak. Cuma 2. Ya kalau 4 tadi ada pada mau main Pak. Kemana? Tadi daftar bisu sama pel banjir. Satu-satu, dia ngurus satu-satu tuh. Dia nggak bisa ngurus semua tuh, ngeluarin KRK dia itu. Jadi posisinya dibalikin Pak. Perbaikan dokumen itu. Ya, hebat benar ini Bapak ini. Baru ada Rekom, belum ada PBG-nya, sudah bangun, sudah operasi. Hebat Pak. Jempol. Izin Pak. Ya, saya minta semuanya disegel yang belum ada PBG Pak. Pak Rasad. Ya, yang belum ada PBG-nya
segel semua sampai mereka ngurus. Dan punya bapak, kalau kita jangan operasi dulu. Kalau masih operasi kita dihubungkan sekalian. Terima kasih pimpinan. Iya, sorry, KRK-nya kita sudah terbit Pak. Tapi kalau PBG kita masih proses. Sebetulnya kita agak bingung juga sebetulnya biasanya proses PBG ini berapa lama? Itu yang kita pengen tanya. Karena kita terus terang udah urus PBG ini dari tahun lalu, terus ada miskom, akhirnya baru didaftarin katanya awal Mei. Tapi sampai sekarang kita sorry bos, saya potong. Ngurus dari tahun kemarin. Betul Pak. Hah? Betul. Bos, di Tangerang Selatan itu 28 hari udah lama. Mohon maaf Pak. Tapi kalau kalian cuma ngurus izin lingkungan, tidak pernah niat mau meneruskan, itu mungkin setahun. Bukan Pak, kalau boleh saya izin untuk menjelaskan sedikit. Kita kan di lapangan kurang paham teknis pengurusan izin seperti apa. Itu bohong. Jadi waktu itu kita dibantu sama tim lapangan, kita udah urus, kita sudah bayar, dikasih tahu retribusi daerahnya juga, terus sudah sempat dikeluarkan yang pelang untuk ditempel di proyek PBG itu. Ya dulu kita sudah dikasih, karena kita percaya itu resmi ya kita mulai pembangunan. Terus ketika bangunan sudah selesai. Itu oknum, bisa minta nomor orangnya. Boleh nanti saya kasih ke siapa? Ya, karena itu sudah oknum. Kalau dia berani mengeluarkan pelang PBG, itu sudah melanggar, sangat-sangat melanggar. Dan kalau kalian tahu bahwa itu bodong, kenapa tetap dijalankan? Awalnya kita nggak tahu Pak. Kita baru tahu setelah bangunan jadi, kita mau daftar untuk SLF. Ntar dulu Pak, saya potong, maaf ya. Iya. Itu oknum dari pemerintah atau apa? Terbuka aja. Izin waktu itu kita tahunya beliau adalah tim Satpol PP. Oke. Namanya siapa Pak? Saya bukan nanya Pak. Saya nggak tahu, tapi saya bisa tanya teman. Nanti saya Ini ada kepala satunya langsung, biar nanti langsung penindakan. Ada di beberapa padel juga demikian. Ya, jadi kita tindak selesai. Kita baru tahu izin itu bodong setelah kita pengen daftar SLF. Oke, harap tenang, kita dengar dulu sama kita. Iya, ketika kita mau daftar SLF, kita diminta kode unik PBG. Kita waktu itu kan nggak ngerti, jadi kita tanya ke yang ngurus kode uniknya mana, mau pakai untuk daftar SLF. Itu di bulan Desember kurang lebih, itu baru kita tahu bahwa PBG kita. Oke, ada berapa lapangan? Ada berapa kelompok? 4. Nanti Bapak catat nomor Pak Luki. Pak Luki, teman-teman beretikat baik, tidak boleh lama, ya. Bapak, Ibu, mohon maaf, hindari calon-percaloan. Langsung datang saja ke PTSP, Pak Luki harus respon. Kalau beliau tidak respon, lapor kepada kita akan mention beliau. Ya, itu komitmen kita. Bapak ini kan KRK sudah selesai. Kalau KRK sudah selesai, mestinya sudah tahu Pak tahapan-tahapannya, ya. Mestinya sudah tahu. Sekarang sih udah ada di website kalau kita. Simfoni ya? Belum ada. Nah, takutnya nanti juga kita miss sistem yang salah atau emang KRK-nya ini nggak terdaftar gitu izinnya. Ya, kalau dia PBG-nya palsu, KRK-nya sudah pasti palsu. Begitu. Anggaran sama banjirnya juga pasti palsu. Bisa keluar dari mana itu? Ya, artinya begini, mohon maaf ya teman-teman, mohon perhatiannya. Tempatnya itu kecamatan ini mohon karena kita sudah melayangkan surat dan tidak hadir. Ada satu lagi kemarin waktu yang pertama juga kita panggil tidak hadir itu kalau tidak salah apa Mekar atau apa di Rawa Mekar itu tolong dipanggil sekali lagi bertiga. Kalau sampai mereka tidak hadir, Kita sudah. Jangankan disegel Pak Dahlan, segelnya jangan pernah mau dibuka walaupun dia ngurus surat izin. Pak Luki jangan urus surat izinnya. Karena kita sudah mau niat baik tapi mereka tidak mau. Jadi dia mengajukan surat izin jangan ditandatangani kalau dia tidak mau hadir. Nah, baik, tadi ada tiga padel ya. Di Serpong Utara 2, di Rawa Mekar Jaya Serpong Kuala saya 1 ya. Oke, izin Pak Dewan. Silakan Pak. Itu tercover, terlihat. Di kasus banyak Pak sekarang. Kasus yang kami segel kemudian dibuka. Kalau kami lanjutkan dengan pidana umum, masuk ke pasal 232 pengrusakan. Karena kita tidak bersih suaranya.
yang dicabut yang bukan berkewenangan, apalagi orang lain. Ada 2 pasal masuk itu, pasal 1 dan 7 memasuki perkara orang lain. Makanya besok kalau ada pengusaha pedal yang mencoba-coba mencabut atau membuka, kami akan masuk ke ranah pidana umum. Semuanya tanpa terkecuali. Sekarang memang kami udah segel semua. Sengaja saya pancing, saya giring agar ini pengusaha pedal yang baru, dia sebelum melakukan pembangunan dia izin dulu, Pak. Pak Kasat, jangan sampai yang punya bangunan saya panggil. Ya. Apa dilanjutkan ke ranah pidana umum atau apa? Tadi tegas di sini. Dan yang kedua, perizinan awal yang kita saran, pelayanan dasar. Pelayanan dasar adalah persetujuan lingkungan yang harus diperlukan. Kalau dulu ada di PP 10 atau PP 12 ya. Manakala ada pembangunan itu dilakukan persetujuan lingkungan. Tidak ada konflik lagi di kemudian hari. Karena yang membuat konflik adalah RT dan RW. Kalau RT dan RW diberdayakan, bisa mengakomodir masyarakat. Teman-teman info katanya udah disegel. Jadi pas tanggal 12 kemarin saya kaget, kenapa disegel Pak? Saya mungkin nggak tahu, kalau mungkin ada izin-izin yang saya harus urus, saya siap urus, saya bilang gitu. Jadi pada dasarnya sampai sekarang masih disegel, makanya saya mau minta arahannya. Kita harus gimana? Apakah dengan udah ada IMB itu bisa diupdate dulu untuk menambah fasilitas ada pedal, atau harus bagaimana? Atau tetap harus bikin baru? Silakan. Kayaknya ini jawab langsung dari PTS. Terkait mungkin bangunan sekarang existing yang sudah ada itu bangunan rumah makan, Pak. Nah sekarang ini kan Bapak nambah usaha terkait lapangan pedal. Betul. Tadi Bapak sampaikan terkait bahwa Bapak sudah ada izin usahanya NIB. Betul. Nah itu DOSS, Pak. Yang kita pentingkan ini terkait izin gedungnya, Pak. Karena Bapak di situ ada peruntukan tambahan lapangan pedal, otomatis nanti di PBG-nya nanti ada perubahan, Pak. Atau bahkan nanti Pak Habis akan menambahkan terkait jenis usahanya, karena kalau Bapak ada lapangan pedal, otomatis nanti PBG yang lama ini harus direvisi, Pak. Gitu, Pak. Mungkin itu, Pak. Segera nanti komunikasi saja ya terkait revisi. Kayaknya kalau begini kan terlalu terbuka ya. Teknisnya nanti kan akan dikomunikasikan dengan Pak Hafiz. Jadi teknisnya nanti silakan didiskusikan. Kendalanya di mana, berkasnya apa saja, silakan segera diurus. Kira-kira gitu ya Pak? Tapi izin ke ya, silakan. Bisa lebih cepat ya izinnya, karena Bapak hanya nambahin ini lebih cepat. Iya. Pokoknya komunikasi lah. Oke? Tapi tetap disegel itu boleh dibuka. Tunjukkan dulu PBG-nya. Setelah itu buat surat permohonan pencabutan segel. Oke, gini. Berapa hari kira-kira Pak Hafiz mengurus pertambahan jenis usaha? Pak Hafiz silakan dijawab. Kalau dokumennya lengkap Pak, seharusnya 2 minggu bisa selesai. Bisa lebih cepat dari 2 minggu? Bisa. Bisa. Kalau kira-kira Pak ya, ada perubahan gambar. Berarti kan retribusinya nggak sama hal yang baru karena dia. 1 minggu bisa ya? Nggak bisa lah. Karena saya mau lagi diskusi aja. Gimana? Dengan habis. Ya. Kalau sudah selesai, kasih tahu Pak Kahmat. Ya, semua yang ngurus PBG kalau sudah selesai PBG-nya kasih tahu Pak Kahmat, biar Pak Kahmat buka. Selagi PBG-nya belum selesai, jangan dibuka Pak Kahmat. Ya, kalau sampai masih dibuka, kita akan sidang dengan wakil wali kota langsung. Terkait dengan masalah ini, wakil wali kota sudah mengajak saya untuk sidang bangunan-bangunan yang tidak ada izin PBG-nya. Cuma saya menentukan waktunya, ya. Jadi ini harus ada PBG selesai. Kalau tidak ada selesai, saya akan dibuka. Oke, intinya segera Pak nanti komunikasi. Semakin cepat komunikasi, semakin cepat selesai juga. Gitu ya? Cukup. Dan satu lagi, Kodpadel sudah saya sampaikan dan kami mengirimkan paket tanda terima Pak. Tadi pun saya sampaikan ini kok tidak hadir. Artinya kinerja kami di kelurahan sudah siap berjalan. Demikian Pak, terima kasih. Yang tadi disampaikan oleh Pak Busra itu ya, yang tak hadir dua. Dan nanti kita akan panggil lagi 2 kali kita panggil. Waduh ini bagaimana ceritanya? Oke, sekarang Pak Camat. Izin statement dari Camat. Izin berikan.
kami hanya ingin mempertanyakan positioning kami di wilayah dalam proses ini. Kita kan ada di ujung ketika ada masalah. Kemudian baru kita dipanggil ditanya. Proses awalnya itu kebanyakan we don't know. Ya, kita tidak tahu. Ujung-ujungnya begitu ada masalah, kami dipanggil. Kalau kita mau bicara jujur, ya sudah ada izinnya, yang udah ketemu Pak Camat siapa sih gitu doang. Ya, jadi kayak kami minta posisi kami, ya kemudian kami ketika ada permasalahan berkaitan dengan ini, kami baru dipanggil. Apapun itu, ini izin pimpinan, yang kecil aja kita nggak tahu, apalagi yang gede. Terima kasih. Balik modal, untungnya banyak, kalau saya maju, ya kita akhiri pertemuan kita dalam acara ini. Apalagi tadi ngomong apa? Silakan Pak Wijaya. Terkait masalah izin lapangan padel di Pak Wijaya itu ada 2 Pak sebetulnya. Cuma ini yang masuk tidak ada sebetulnya. Jadi yang saya mau tanyakan tadi izin lingkungan sebetulnya Pak. Tanpa ada izin lingkungan kok ini bisa terbit PDG? Itu ya Pak. Ini sebetulnya dari atas dulu atau dari bawah dulu izinnya Pak? Nah, tapi tiba-tiba tidak ada izin lingkungan, pembangunan berjalan, PDG-nya ada terbit. Saya mau ke Pak Luki Pak, minta lihat Pak, cek Pak. Untuk Pak Wijaya itu ada 2, yang satu sudah berizin lengkap, sudah jelas, tapi satu lagi dekat pom bensin depan rumahnya Pak Camat. Nah, itu kita tanyakan, beliau sendiri menanyakan Pak udah ada izinnya belum? Belum, saya nggak tahu Pak. Izin lingkungan itu ada nggak Pak? Oke, silakan. Kalau nggak ada izin lingkungan berarti emang nggak usah ada izin lingkungan.